Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik semua dan bapak-bapak yang ada depan ini. Nah, sekarang kita kan ada acara nih, kopi trinken ya. Bagaimana sore ini kita isi dengan acara minum kopi. Di minum kopi kita kali ini adalah tentang kita akan bahas fenomena sosial nih, ya. Fenomena sosial, bagaimana zaman dulu ketika bapak-bapak ini kos dengan sekarang ini dengan mahasiswa sekarang, bagaimana dia indekos ya. Yeah. Nah, mungkin kalau cerita tentang masa lalu ya, bapak-bapak ini kos tentu keadaannya belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kosnya mungkin dengan harga yang relatif mahal, kemudian juga fasilitas lebih mewah ya. Kalau dibandingkan dengan dulu harganya waktu itu masih murah ya, fasilitas seadanya. Kadang-kadang juga kawan udah ikut nongkrong kan. Nah, di tempat kos itu. Nah, jadi kita mau dengar nih mungkin pengalaman dari bapak-bapak kita ini ya. Mungkin ini Prof Anton barangkali nih, karena beliau termasuk lama nih kos ya. Kita dengarlah Prof Anton, gimana Prof Anton ya. Sampai dia sebelum menikah pun masih kos. Masih kos ya. Ya, makasih Pak Ses, Pak Rizky. Jadi kalau sekarang kita bicara indekos lah ya, kami yakin adik-adik tentu kayaknya kalau masih kos lah sekarang ya, pasti belum merasakan nikmatnya. Nanti setelah 5 tahun berhenti ngekos atau 10 tahun sesudah itu, maka pengalaman yang rasanya kita tidak pernah anggap itu sebagai suatu kenangan yang apalah ya, akan membekas, semuanya akan teringat. Yakinlah itu saya. Jadi saya kos itu mulai 2004 nih Pak Kris. 2004 saya masuk kuliah S1 sampai 2014. Nah, jadi lumayan lama ini, 10 tahun. Ini tidak hitung dengan SMA ya. SMA saya sudah kos juga. Tapi kita hitung selama kuliah saja, mulai 2004 sampai 2014. Nah, waktu awal-awal dulu tuh rasanya ya sama yang adik-adik rasakan saat ini. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang istimewa. Tapi setelah nanti, nah setelah 5 tahun, 10 tahun atau sudah bekerja, sudah ngumpul-ngumpul kayak gini, apalagi ngumpul kawan kos lagi. Nah, itu mulai terbuka itu. Dimana kita misalnya ngambil Pepsodent, ya kan? Ngambil Pepsodent itu satu tuh saking teringat itu tuh bisa kok bertahan lama Pepsodent itu. Udah mencet 5-10 orang itu mau beberapa bulan tuh masih tetap ada. Kita pencet lagi masih ada. Kita pencet walaupun udah digulung-gulung sampai itu kosnya Prawanton tuh rame. Kita sampai kolor bertukar juga. Jadi saya pikir dulu rasanya enggak akan ada jadi kenangan betul, sehingga itu kan kecil tuh. Hanya masalah Pepsodent, odol, tapi ketika ngumpul angku ngambil odol den dulu katanya. Tapi bukannya didendam, malah jadi sebuah Kecil sambal ada Pak. Itu semuanya. Jadi akan banyak tertera tuh sampai tapi satu hal gini, kami yakin adik-adik nanti bisa ceritakan ada perbedaan sedikit antara mungkin 10 tahun yang lalu dengan keadaan sekarang. Kalau dulu kita kos, yakin saya Pak Kris, Pak Asnil, bahwa kalau zaman dulu tuh memang teknologi masih sangat rendah. Misalnya untuk masak nasi saja, kita harus pakai periuk dulu. Bawa kompor di kampung. Ya, sehingga waktu itu saya mau dikatakan ketika cerita sama anak-anak kos kembali, dicapnya saya cadi. Padahal memang saya tidak bisa masak nasi. Saya masak nasi pakai periuk, setiap saya masak nasi gosong. Nah, ya kan? Ya, gosong, padahal sebenarnya ya tidak bisa makan kalau gosong kan. Sehingga tapi seolah-olah itu jadi alasan. Ketika mau makan saya tidak pernah masak. Jadi Mas kira-kira yang selain itu ya, selain perbedaan seperti itu, tingkat sosial apa itu orang yang dulu dengan sekarang itu jauh beda tak? Pak Anton rasakan tak? Rasakan. Ya. Salah satunya memang kemajuan teknologi ini, smartphone lah seperti itu ya. Jadi kalau kita dulu tuh sosial itu sangat tinggi. Ketika kita 10 orang di dalam satu kos itu ingin beli sambal misalnya. Sambal ini kan apalah ya, sayur mayur atau lauk pauk untuk kita makan itu kan. Pada saat satu saja teman kita mau pergi sambal itu semuanya pasti bersorak. Ingin nitip kan. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang GoFood, Gojek, apalah semualah.
Dan lagian antara kawan-kawan kamar itu juga nggak ada pula interaksi sering sekarang nih kan. Antara beli sambal satu, Oh, makan beli satu sambal. bersama. Iya. Sekarang GoFood sembunyi-sembunyi di kamar. Itu mungkin Pak Kris banyak pula itu ide ya apa cerita-cerita seperti itu tapi nah sehingga kemudian Pantai Gajah itu Pantai Gajah itu sekarang tidak serami dulu. Kalau dulu Pantai Gajah itu kalau sudah mulai selesai asar sampai maghrib itu tempat mahasiswa UNP Mejen. Tidak ada mahasiswa UNP yang tidak ke pantai. Nah, ibu kosnya juga punya anak gadis nggak? Ah, itu Pak Kris tuh punya cerita itu. Pak Irian Juni lah, Pak Irian Juni. Karena ternyata salah satu kepala Bank Nagari kita Bu Ira itu anak ibu kosnya. Nah, itu Pak Irian Juni punya kabar itu tuh. Tapi kami pikir kos itu menyenangkan. Walaupun saya sampai sekarang belum ngerti siapa definisi secara pasti artinya kos. Kos itu kan biaya ya. Kemudian ada ngontrak. Jadi seolah-olah kita walaupun kontrak tetap namanya kos. Nah, saya kos. Pengalamannya ada nggak Ya. teman yang nganterin sambal tiap hari nak? Ada itu yang enaknya dulu karena sekarang Nah, itu wajib dicari sama itu. itu salah satu indikator kita menentukan calon istri ke depan. Bahwa kalau masakannya enak, berarti itu nilainya lebih tinggi daripada yang masakannya yang kurang enak ya. Jadi kalau dulu tuh saya kos tuh 2 kali pindahnya Pak Ses, Pak Deski. Jadi pertama itu di Gajah. Kemudian 2 tahun. Nah, itu dinamika itu juga karena memang ternyata di kos tuh tidak semua bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu yang pasti adik-adik rasakan. Nanti sampaikan saja, enggak perlu saya selesai ngomong. Karena walaupun kita sama cewek, sama cowok atau sama-sama fakultas pasti pada beda. Jadi istri Pak Ses nih yang sering ngantar makanan. Salah satunya ya. Pak Asnil ya juga nih. Ya, silakan Pak. Karena orang Mungkin tua. Pak Asnil gimana? Ya. Ada nggak yang berkesan sama Pak Asnil nih? Saya sering ngirim enggak. Baik, jadi saya dulu kos di Tetangga ya? Iya, Tetangga. Ada nih koneksinya dengan Pak Deski. Itu banyak sekali kenangan kami di Gajah 6. Termasuk tadi yang ngantar-ngantar sambal juga banyak. Karena kan kita dari teknik banyak berteman dengan PKK. Nah, yang teman ini punya yang di PKK, kita seminggu bisa kita 2 atau 3 kali dapat free sambalnya. Lalu yang apa ada nggak Pak Asnil pengalaman apa makan goreng 3 bayar 2? Kebetulan belum. Cuman ada di kos tuh pengalaman yang paling berkesan itu sebelum saya pindah pada tahun kedua kuliah. Sebelumnya saya perokok. Nyampe di Gajah 6 kosnya berhenti total merokoknya. Gara-gara temannya nih banyak dari FIK. Setiap sore main bola. Iya. Bola ngos-ngosan akhirnya berhenti merokok. Iya. Penuh lapang bola belakang tepi pantai. Makanya tadi seperti yang Bapak bilang, misalnya setiap hari itu kalau setelah asar pasti rame sama mahasiswa di pantai. Kalau yang Kalau habis subuh ramai juga ada Pak Selmara subuh. Oh, enggak. Dulu memang sore. Siapa yang di itu. Nah, itu. Kira-kira gimana sekarang? Sekarang udah pindah Pak. Oh, ya, sebelum waktu ya. Yang mainnya masih di pantai? Masih Pak, itu nomor 1 tuh Pak. Oh, masih ya. Apa aktivitas sekarang? Main HP? Sekarang di sana waktu itu di bola juga Pak. Main bola juga ya. Berarti belum berubah ya. Cuci mata, Pak. Kalau kita dulu Pak Kris cari pacar itu memang di pantai. pantai. Ya. Menyeleksi. Tapi ada pergeseran juga kelihatan Iya. sekarang Pak Anton. Iya. Kalau dulu itu kan paling banter kita main itu apa itu lari-larian Pak ya. Iya, betul. Main ke pantai. Iya. Nah, kalau sekarang itu ada kecenderungan mahasiswa sekarang tuh ngapi ya. Betul. Sampai-sampai dia apa itu ngapi. Kalau kita kan ya Ya. Nah, ini Pak. artinya enggak ada kafe ya, tapi
Silakan. Waktu itu ya silakan Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya. Ini orang lapor mana ya? Orang lawannya. Orang lapor ada orang lapa ya. Aduh. Nah, kan fenomena sekarang itu kan ngafi, yang Betul. apa itu yang mahasiswa sekarang. Kalau dulu nggak ngape Pak. Nah, apa, Pak? Kalau dulu, kalau sekarang ngape biasanya kan habis-habis isa. Kalau dulu habis-habis isa tuh orang ke wartel. Oh, iya. Antri. Karena jam, Oh, iya. jam di sana jamnya apa? Pulsanya murah. Jadi orang antrinya di apa semuanya. Jadi kalau wartel satu tangan di sini, satu siap mencet ya. Takut Sekarang kemahalan ya. wartelnya sudah berubah. Warung terlantar lagi. Karena nggak dipakai orang kan. Jadi dulu itu kalau apa Pak Kris, untuk yang paling disukai oleh anak kos itu hiburannya itu radio kan? Radio. Radio. Kalau nggak salah itu ada Susi, Klesi, lalu Susi, apa? Ada FM. Arbes ya. Arbes, Sip Saling FM. tukar itu. Iya, iya, Kirim sapa. salam. Kirim salam. Nah, juga ada apa? Juga ada kalau misalnya ada teman kuliah atau apa yang fakultas lainnya ditaksir misalnya itu ya salam sama si Anu gitu ya. Masih ada ya Pak Anton Iya. masih itu ya? Masih. Masih ya. Rame-rame datang ke rumah. Rame-rame datang ke rumah itu pakai telepon koin. Nah, Telepon koin yang dekat perpustakaan itu masih ada. Jadi dulu ada juga dengan kali telepon koin ini dilubangin ujungnya kasih tali. Nah, jadi bayar Pas habis, masuk lagi. Habis, tarik lagi, masukin lagi. Nelpon 1 jam modal 100 perak. Nah itu tadi Pak Reski yang cerita bahwa kita kos itu kan memang tidak memungkiri ada ibu kos. Iya. Ibu kos itu punya Anak gadis. Nah, Nah, itu Pak kita Jon. dengarlah salah Pak satu Irian Joni. ya, salah satu anak gadis itu yang pernah jadi. Anak Iya. minta lu mahasiswa lu Apa? cerita. Mahasiswa cerita. Nah ini punya cerita nih kayak berdua nih. Nah, berdua nih. Ya. Gimana kehidupan kos gitu. Iya. Mungkin cerita uniknya kalau misalkan namanya anak kos kan kadang biayanya udah minim banget nih apalagi Ya. akhir bulan ya Pak ya. Ya. Nanti kalau misalnya ada akhir bulan uang udah kayaknya nggak bakal cukup nih buat 1 bulan ini, nanti beli telur terus direbusnya tuh sekalian sama masak nasi. Jadi Ya, nanti ya. nasinya matang, telurnya juga matang di dalam magicom. Itu sih yang unik kalau misalnya udah nggak ada uang. Mie-nya, mie rebusnya. Iya. Mie rebusnya. Mie rebusnya Mie itu rebusnya? selalu ada Kadang di sih. magicom juga sih Pak. Kopi lapo lagi. Apa Apa? Kopi lapau. Kalau boleh tahu, nah ini siapa yang bisa jawab nanti? Berapa besaran uang anak kos? Biaya per bulan anak kos sekarang? Biaya kos per bulan, biaya kamar ya, biaya kamar, Kamar biaya kamar. Kalau misalnya yang mewah gitu, yang kalau Enggak yang masing-masing, yang masing-masing. Ya, Kalau berapa? aku kan pribadi di asrama WNP. Jadi Oh, kan asrama. misalnya Jadi nggak asrama, dapat iya. kos lah ya. Siapa yang dapat yang rumah kosan itu? Si Sabri gimana Sabri? Ya. Cerita Sabri. Iya, Enak kalau kos. aku sih Pak, kalau aku ngekos jarang sih Pak. Jadi lebih suka ngontrak rumah gitu. Jadi satu rumah itu kan ada ruang tamunya, ada ini ya kan. Kalau kita ngekos kan cuma kamar doang gitu. Jadi Iya, iya. kontrak rumah jadi bisa dibagi-bagi nanti. Orang Pak. kaya Sabri berarti. Nah, walaupun kontrak perilakunya Walaupun kan kontrak perilaku cari yang kos. murah Ya, Pak. tapi tadi saya bilang walaupun kontrak, istilahnya juga nah sama ngekos juga gitu kan. Jangan-jangan dikontrakin lagi. Iya. Ya sewa satu rumah, kemudian ajak orang lain. Iya, iya. Nah, Kos juga. sharing ya, makin murah gitu Pak. Jadi Ya. bapak kos ya. Yang kos apa nih? Yang kos, yang kamar ya, kamar ya. Rata-rata berapa? Kalau rata-rata sekarang tuh 400-an Pak. 1 bulan. Iya 1 bulan. Ah, Pak Kris berapa 1 bulan dulu? Dulu 1 minggu 10.000. Enggak, yang apa kosnya? Kosnya dulu berapa? Sekitar 25.000 berapa? 15.000 1 bulan. 1 bulan. Nah, ya. Zaman berapa itu Pak Kris? Jajan untuk 1 minggu itu 10.000. Jadi kalau 4 minggu udah 40.000. Itu biaya dulu. Iya. Jadi Dulu kalau 1.000 dapat beli telur. Hmm. Telur dadar ya? telur dadar Barindo. Iya. Ada sejahtera belah. Di depan apa tuh Pak Jon? Oh, Dekat iya. jalan Tekukur tuh Pak Jon. Ah, iya. Nah, kan tahu Pak Jon kan di sebelah masjid itu. Langganan saya itu. Kalau saya Langganan mengklaim, saya. Pak Jon, kalau Ya. saya mengklaim waktu zaman 2004 tuh kos yang paling murah tuh memang kos saya itu. Saya Paling sempat- murah ya? Paling murah. Paling murah, berapa? Paling murah se UNP. Maksudnya selingkupan air tawar lah ya. Karena memang kosan itu dulu ditinggal, rumah itu tinggal, nggak ada yang berani nempati karena rumahnya berhantu. Ya. Rumah Jadi bukannya Pak Anton yang hantunya. rumahnya berhantu, bekas orang gantung diri, anak gadis gantung diri, pas di depan masjid
Wah, ini makin seru nih. Iya. Pengalamannya selama di situ ada Jadi, aura mistisnya. Betul. Jadi sudah berapa tahun itu tidak pernah ditempati. Kalaupun ditempati orang paling lama sebulan 2 bulan pindah. Karena anak gadis yang gantung diri. Nah, jadi kebetulan kita sudah kawan-kawan ini berpikir kalau ada yang lebih hemat kan lebih apalah ya, lebih mewah. Kita anak-anak itu bisa makan lebih banyak sehingga kita survei tempat itu kosnya cuma 60.000 satu bulan. 60.000 satu bulan orang sudah 200.000 sampai 400.000 seperti ini tadi. Kos-kos kita 60.000 dari awal situ sampai tamat tidak naik-naik. Nah, kita malah tidak dibayar 3 bulan pun dia tidak ditagih lagi. Karena saking sebenarnya orang kos itu berterima kasih Kadang mengusir hantu. bahwa rumahnya itu dihuni. Nah itu sampai 60 dan rumahnya pun pemilik kadai. rumahnya lumayan seram, setengah papan, setengah beton, tembok permanen. kan, semi permanen. Tapi memang ada pengalaman mistis. Nah, Memang sering. memang. Jadi rata-rata yang tamu yang datang di situ pasti kena ganggu lah. Enggak, minimal di tindihnya seolah-olah di atas kita ini ada orang gitu tuh. Sampai segitu. Berarti kesayang ibu kos ini. Dan tidak ada ibu kos, kita sendiri kelola gitu kan. Nah itu salah satu dinamika apalah istilahnya itu di kos dulu tuh. Nah kita ini kan saya nggak tahu yang Pak Kris atau Pak Asnil punya tempat kosan yang ada apanya, yang punya anak ibu kos ya. Iya. Nah, yang jelas kan Pak John kan ada itu. Nah kita dengarlah cerita Pak John. Nah, kan. Ya. Lakonnya saya kan Saya baca. dulu kosnya ya. Jadi seluruh anak ibu kos saya itu perempuan semua. Oh iya. Ada yang dapat enggak? Hampir ya. Perempuan ibu kos Ini enggak? tidak jodohan mungkin ya. Nah, jadi ini. suasananya memang agak terbatas. Ya. Iya. Jadi anak Jangan ibu pergi. kos itu masuk ke rumah, jadi dia nggak keluar lagi tuh. Kalau dia keluar pasti jadi tontonan dari anak kos yang ramai itu. Itu Pak John duduk di depannya nonton enggak? Kami dibatasi, Oh. tidak bisa masuk ke rumah ibu kos. Paling hanya lihat-lihat aja dari atas ya. Nah ini pengalaman ketika tinggal di rumah ibu kos yang anaknya gadis dan rata-rata cantik semua ya. Nah, dan rata-rata mereka juga ada menjadi salah satu putri ya di Sumatera Barat ini ya. Pemilihan putri apalah saya nggak tahu zaman itu. Berarti rugi lah Pak John tuh ya. Iya, tapi nggak ada yang Kenapa? jadian sama anak Iya. ibu kosnya, karena ibu kosnya juga dipagari ya. Itu enggak selevel Pak John dengan Anda. Mungkin saja kita nggak tahu ya, apakah ibu kosnya menganggap ini bukan level ya, mungkin ini bukannya apa ya, tidak aduan anak kita ya seperti itu. Padahal sekretaris UNP sekarang ya. Tidak saja. Ya, Tahu dia. saya bertahan di situ 4 tahun ya. 4 4 tahun ya. 4 tahun dan komunikasi dengan anak ibu kos cuma namanya kata-kata namanya ye hidupkan air ye. kalau siang lain lagi nama anaknya Doli, hidupkan airnya Doli. Jadi hubungannya itu saja, di balik tabir dinding aja. Jualannya semua. Ini contohnya pengalaman kos di tempat yang dibatasi ya. Ya. Dibatasi. Nah kalau dulu itu kan biasanya satu kos-kosan itu kan minimal berdua lah. Iya. Ada yang bertiga, ada yang berempat ya. Kalau sekarang itu kan jarang itu yang berdua ya. So gimana ada kan? Ya, kalau sekarang tuh sendiri satu atau ya. berdua. Privasi. Umumnya satu. Kalau sekarang juga berdua sih Pak. Berdua, ada masih berdua ya. Masih Karena kalau satu Yang mahal. April. Iya mahal gitu. Iya. Oke. Berdua juga. Ya. berdua juga. Sekarang yang pakai AC itu pakai mesin kipas angin. Kipas angin. AC juga, Yang angin AC cepoi Oh, yang angin cepoi-cepoi. Zaman dulu kipas anginnya yang muter-muter kecil tuh, tat bunyi gitu kan. Kalau sekarang kipas yang berdiri kan, berdiri. Yang pakai uap air enggak? Ya. Nah kalau pencarian tempat kos sekarang susah nggak? Kalau Bagaimana cara mencari ya, tempat mencari kos? tempat kos. Kalau di sekitar kampus kayaknya emang susah ya sekarang. Putar-putar dari teman ke teman, Iya, iklan, gimana caranya? Iya. Dari Instagram banyak sih ada info. Oh, udah IG ya. Iya. Kita dulu ndak putar-putar. Atau ya. nyelonong seperti ketemu rumah hantu tadi ya. Cari yang murah. Ya. Harusnya kita buat aplikasi ini. Iya. Aplikasi rumah kos kita tawar. Wah, ide yang Memang bagus memang banget. ada harusnya. Kalau di apa itu ada student web namanya. Jadi ada status apa itu, ada website khusus yang nanti kalau mau sewa itu yang kos-kosnya itu masuk situ. Aplikasi itu seperti Tapi itu. Pak Paris, sebenarnya aplikasi itu udah jalan dari 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Jadi kalau kita anak-anak cowok ini mau ngekos itu
pakai radar dulu Pak. Jadi mana kos-kosan cewek yang paling banyak. Jadi aplikasi itu tinggal menuangkannya, tapi dulu manual. Jadi jujur itu biasanya kan anak-anak olahraga nih lah kan yang dominan kan di kampus itu semuanya cowok tuh. Jadi bosan pula itu dilihat tuh. Sehingga cewek tapi stylenya cowok. Stylenya cowok. Sehingga dulu setiap anak olahraga itu pasti mencari tempat kos itu yang paling banyak kosan ceweknya. Nah, salah satunya kami itu, walaupun di rumah hantu, ada sekelilingnya itu cewek semua. Nah, pertanyaan menarik. Ya. Bagaimana trik ibu kos dalam menagih uang kos dan bagaimana trik mahasiswa untuk mengakalinya? Coba. Nah, ini ya. Pengalaman kita dulu, kita pengalaman. Iya. Anak kos kini dulu. Pengalaman anak kos kini dulu. Mengakali nggak ketemu dengan ibu kos. Ya. Gimana? Pengalaman. Yang namanya mahasiswa pasti kekurangan. Itu rajin. Iya. Nah, siapa? Kayaknya orang kaya semua enggak pernah. Anak kos belakang, yang bagian belakang. Ya. Ya silakan Pak, silakan. Saya itu Kalian saya tuan. chat WA Pak. Chat WA, wah lebih canggih Pak. Wah. Minta apa? Tunda sama ibu kos chat WA ya. Nanti Pak, tapi cuman assalamualaikum kata langsung kode itu bayar kos gitu. Jadi bahasa simbolnya sudah ada ya. Karena mungkin jarang WA, jadi bila ibu tuh WA tuh artinya minta uang kos. Oke, berarti di antara rata-rata tanggal berapa? Tanggal 10 sampai 7 Pak. 1 sampai 7. Sudah ada sinyal Pak. Iya. Assalamualaikum. Berarti belum halus itu. Ya. Kalau saya bagus caranya Anak kos dulu sekarang. Kalau yang dulu, kalau saya begitu tanggal muda itu kan mau nagih uang kos, datang itu gulai apa itu? Wah. Oh, ibu kos nyediakan. Iya, nyediakan. Nah, itu pas mau mungut uang kos itu. Cuman diam saja, kasih apa? Kasih sambal gitu kan. Ya, ini sambal nih kata ibu kos kan. Kita udah datang padahal dia mau ngambil uang ya. Iya. Kasih umpan dulu kan. No freelance. No freelance ya. Jadi memang punya pengalaman lah masalah itu tuh. Karena kami pernah menyembunyikan teman ketika ditagih uang kos itu. Perjuangannya luar biasa juga sampai masukkan ke lemari, masukkan ke kamar mandi, memang sampai gitu. Supaya melindungi teman, ya mau nolong uang, kita nggak punya juga uang pas-pasan. Jadi salah satu menolong itu menyembunyikan teman ini dari kejaran ibu kos atau bapak kos. Nah itu tuh memang pernah mengalami itu. Kawan saya kan kayak itu Pak. Jadi dia keluar, tapi dan kemudian jadi 3 hari di rumah ini, 3 hari di rumah itu, 3 hari di rumah itu pindah. Jadi nggak kos gitu Pak. Jadi buruan ibu kos ya. Buronan ibu kos ya. Tapi yang paling mendasar menjamur sekarang ini, kalau zaman dulu di seputaran air tawar ini tempat beli sambal itu sedikit. Sambal Nah, favorit. Iya. Sambal favorit sedikit. Kalau sekarang itu jarak 2 rumah makan, 2 rumah makan, kafe juga menjamur. Nah, itu. Dulu sampai antriannya. Ya, antrian. Kalau dan saya di waktu Pak Le. saya kos itu tuh Pak Le ada Pak Le di ya. bagian belakang itu baru ya bisa dihitung dengan jari itu. Ya. Itu aja. Ya. Terus itu Bu apa itu yang uni apa itu yang meninggal kenapa itu? Uniang, Di- uniang. Ya. Kalau dulu nggak ada laundry, jadi air bagi mahasiswa yang Ya. nyuci diupahkan gitu. Iya, pengalaman laundry Air, ini ya. sekarang, Iya. sekarang menjadi hal yang Biasa. lumrah mahasiswa pakai laundry. Kalau dulu nggak ada yang laundryan gitu. Karena biaya laundry lebih murah pada beli sabun, Pak. Tapi ada laundryan. Laundryan. Pacar sendiri jadi laundry ya. Ya. Jadi kemarin itu kan jadi tadi itu kan kita udah cerita. Ada, ya. Pak John, Ya. tadi itu kan kita tanya Prof Anton, Ya. ada enggak yang Ada antar cateringnya. sambal rutin? Nah, kalau Prof Anton ada yang antar. Malah itu jadi indikator ya. Indikator tuh kriteria. Bilang jadi biar sampai di Nah. rumah sekarang. Pak John ada enggak pengalaman itu? Catering pribadi. Saya gitu. sangat percaya dengan yang namanya mistik. Saya takut ya. Oh, takut. Oh, jadi nak mau makan itu ya? pesan emak dari kampung jangan makan sambal-sambal yang diantarin oleh cewek. Saya nggak beryakin dengan pesan emak. Pesan mandi. Pesan mande ya. Itu kan rugi itu, Pak. Akhirnya saya Rugi. Merasa rugi. minta lagi nih. Kalau saya dulu pernah Pak Son makan masakan pesisir, masakan si Junjung, jadi si Junjung sekarang Pariaman, semua dicicip, tapi alhamdulillah. Ini contoh fakta ya kan. Bukti ampuh kan. Tapi ada satu Pak John. Kalau kami kan tinggal rame-rame itu Pak John.
adalah kebahagiaan tersendiri itu kalau mendengar kawan baru balik dari kampung. Sampai gini Kak? Ya. Enggak. Kalau sekarang masih ada ya. Masih ada ya. Kalau ada Karena bawa bekal. Iya. Ya, bawa bekal. Harusnya bekal itu bisa seminggu. 1 malam habis. Sehingga 3 hari paling lama. Nah. Terkait dengan itu pertanyaan menarik. Ada nggak teman kosnya itu, teman kontrak itu yang hobi menempel? San, ada cerita San, ada San? Ada enggak? Yang Minta skete, selamat sehari. Minta skete minta talus perampe, kita Ya, selamat. atau Ada enggak itu? makan siangnya ke rumah kok, habis itu sorenya ke rumah yang lain Ada lo, yang berulang. habis besoknya ke rumah yang lain lo, kan gitu. Itu strategi menyelamatkan diri di akhir bulan ya. Akhir bulan. Ada enggak itu pengalaman itu? Oke. Lebih ke barang sih Pak. Oh, Iya, lebih ke Kayak barang. misalkan Beda kalau dengan Pak. lipstik udah habis boleh minta Oh, guys. Kalau kita lebih ke makan ya. Makan, sebab dulu lipstik bukan kebutuhan dulu. Sebagai strategi bertahan hidup namanya. Waktu 5 menit. Kalau makan jarang sih, mungkin masih ada dikirimin beras sama orang tuanya atau lauk-lauk. Di zaman sekarang orang sudah setera Pak. Iya memang. Pada zaman dulu sulit itu. Yang hilang pemandangan dulu itu. Jadi kalau kita kuliah di fakultas apapun, ketika pulang kuliah itu memang bawanya asoy itu. Asoy kecil itu bawa sambal. Itu tadi salah satunya karena tempat sambal itu jauh-jauh. Jadi kalau kita lewat MIPA kan dulu banyak tempat-tempat itu tuh banyak dilewati. Kalau sekarang kan gerbang hanya beberapa. Iya. Kalau dulu masih bisa. Jadi kalau pulang kos tuh seluruh mahasiswa tuh bawa asoy, tentengan. Isinya Saya ada pengalaman pengalaman sangat menyedihkan nih sebenarnya. Menyedihkan. Ya, menyedihkan nih masalah kantong tadi itu. Jadi waktu itu kan saya kan jarang pulang Pak karena kampung saya jauh, lalu kemudian orang tua saya tadi miskin begitu ya. Jadi tinggallah di sini. Nah, ada teman saya orang Pariaman karena dia sering pulang kan, rajin pulang kampung. Nah, kebetulan kos-kosan kami dekat. Yang bukan Pariaman sekarang ya. Jadi kos-kosan kami dekat. Nah, teman ini kan kalaupun pulang kampung kan sebentar aja. Nah, pada saat itu dia lihat saya dia lihat saya tidur aja di rumah kan. Kamu kenapa tidur aja? Ya kamu udah tahu jawabannya. Untuk apa saya ngomong gitu kan. Nah, udah. Nanti tunggulah sini katanya kan. Dibawanya lah makanan dari rumah itu Pak. Dibawanya nasi dari rumah itu. Dia masukkan sambal di situ itu. Nah, kami berdua sedang nahan perut itu kan. Ya satu lagi kawan Bukit Tinggi itu. Dimasukkan nasi ke dalam kantong asoy sama sambal, bayangkan kan. Begitu dia datang ke rumah itu, padahal teman ini tidak merasa apa-apapun. Nah, teman saya yang satu ini yang lihat jauh itu kan, waduh katanya kan, kamu ini lama dia mau makan nasi itu, atau mau makan tontak. Ini kenapa nih? Kenapa ya? Karena di kantong asoy tadi ya. Iya, karena ya seperti tampilannya kan seperti beri makan itu. Makan wow. Itu. Ya, tapi akhirnya ketika ketemu saya dengan temannya satu itu bilang, wah kalau enggak makan nasi ini kamu kan enggak jadi dokter katanya. Kesan ya. Iya. Ya, yang sekarang kalau kita bedakan lagi kalau anak sekarang punya kendaraan sepeda motor. Nah, Kalau iya. itu jarang Ada. mungkin satu Satu orang orang, mungkin satu punya motor. satu Jadi lokal, satu. Jadi bisa dikatakan motornya itu ada motor jurusan motor bersama. Ya. Kalau sekarang ya. Satu kelas itu ya cuma satu. Satu teman yang punya motor. Nanti ujian bersama-sama ya. Dan kebetulan dia itu anak tentara. Dua. Satu anak kepala lapas, yang satu lagi anak tentara. Jadi dua itulah yang itu. Ya, itu motornya samurai, satu motor rame-rame. satu motor rame-rame. Iya. Kalau sekarang mengenai keamanan kos gimana? Masyarakat di lingkungan kos. Aman banget sih Pak. Aman. Atau Pas nih punya pengalaman ketidakamanan? Pernah sering. Aman dulu malah. Iya. Malah aman juga ya. Berarti air tawar ini aman ya? Aman. Pulang Nah, jam 3 malam tapi- pun dulu dari rumah kawan nggak apa-apa. Ya. Tapi ada juga cerita tuh kalau kita harus pandai-pandai dengan preman namanya, preman pribumi dulu. Karena pernah saya punya Masyarakat pengalaman sekitar. satu kos itu perang sama preman pernah juga. Wah, Perang sama preman lawan anak kos ya. Lawan anak kos. Gara-gara hilang sendal di musola. Masjid. Zaman sekarang ada enggak tekanan preman terhadap Kalau dulu kuat masih. Pacaran itu diawasi oleh preman itu. Kalau macam-macam, sehingga dulu mungkin angka perzinahan itu agak kecil. karena kontrol sosialnya ketat. tinggi, ketat. Ya. Kalau sekarang ada nggak kasus ini, kasus kumpul kebo atau apa tuh?
di kos-kosan? Atau nggak tahu? Bagaimana? Ada nggak? kecolongan itu sih Pak, ada orang gila naik ke lantai kos, terus kayak gedor-gedor kepalanya itu ke jendela itu pernah. Kalau dulu yang naik orang waras, sekarang orang gila kasih. Nah itu maksudnya ada nggak yang kosnya campur di sini di kos Orang ini ada? dengan gangguan jiwa. Iya. ODJ. ODGJ. Ada ya? Ada di kos ini ada ya? Ada yang campur, misalnya di lantai 1 tuh cewek, di Lantai lantai 2. 2 cowok. Oh iya. Oh. Bener kabar. Oh yang bawa kabar-kabar itu ya? Nggak ada yang dengar nggak? Gimana redaksi habis waktu? Tapi sebagai pesan ini terakhir Pak John, kalau dari saya, adik-adik tuh nikmati sekarang prosesnya itu, karena saya yakin itu akan menjadi kenangan yang paling indah nanti 10 setelah tahun ke depan. Iya, 10 tahun ke depan. Paling indah untuk dilupakan. Susah pokoknya kalau bercerita itu ketemu teman-teman tuh pasti semangat. Nah jadi sehingga nikmati aja lah proses kos itu dengan sebaik mungkin, makan mie, telur, itu udah biasa gitu makan. Curi punya kawan. Curi punya kawan. Punya kita diikhlaskan saja. Diikhlaskan saja. Jadi jangan jadi masalah. Karena nanti ya semuanya itu akan membekas di Karena ingatan kos kita. ini salah satu pendidikan hidup, Pak. Pendidikan ya, betul. Pendidikan kemandirian. Jadi bagaimana kita bersosialisasi dengan teman, Ya. itu tuh. Nanti bekerjanya jadi luas jadinya. Ya, Ketika orang menyendiri kosnya, dia akan betul. Terbawa Iya, dalam terbawa. kehidupan kerja. Tuh. Saya punya teman kos namanya Mon ya. Dia itu ngomongnya 3 kali sehari. Dah pergi kuliah? Ya. Makan dah? Ya, saya bilang ya. Jadi kan dia 3 kali aja ya. Memang akhirnya dia tersingkir ya, pindah ke kosan yang lebih suka menyendiri. Satu hal yang menarik ketika saya kos itu ya, kosnya dekat kampus ini. Jadi sedang kuliah di SMA Pembangunan itu saya ingat loh, kompor saya belum mati ya. Dosennya ketat, namanya ada dosen di fakultas nggak bisa orang keluar masuk nih, bagaimana caranya nih? Pak, saya bilang Pak, nggak bisa keluar dia. Kata dia kan sudah saya ingat, kompor saya belum dimatikan. Wah, bapak itu nggak jadi marah, ketawa malah. Kayak kebakaran satu kampung aja ya. Saya bilang, lalu diketawain malah, ini contohnya ketidaksiapan di dalam perkembangan kepribadian kita ya. Tidak hati-hati ya, mata kuliahnya waktu itu perkembangan bahasa didik gitu. Oke. Tapi kalau saya lebih suka kos itu tidak terlalu dekat dengan kampus Pak. Kalau terlalu dekat dengan kampus itu apalagi kuliah jam 7 kan, seperti apa? Saya pergi dari Thailand gara-gara itu tuh, ya terlalu dekat dengan kampus. Kalau terlalu dekat dengan kampus itu kan kuliah jam 7, saya bangunnya jam setengah 7, paling cepat kan? Mandinya gila deh. Ah ya mandinya gila, lebih suka saya agak jauh sedikit kan. Iya, Nah, itu jadi ada tantangan. ada tantangan. Jadi Memang biasanya yang dekat kampus itu yang paling sering telat. ya itu biasa. Kita nggak mandi ya. Karena mandi. Jadi kalau disimpulkan berarti biaya sudah jauh berbeda ya. Biaya, kemudian kehidupan sosial ya. Kehidupan sosial lebih banyak, tidak langsung interaksi ya antara. Kalau kita dulu tuh memang akan membekas sekali tuh. Sampai ya itu pakaian dalam teman tuh masih ingat tuh. Di mana dia jemurnya kan. Iya, betul ya. Karena sampai kalau sekarang kan laundry. Nah, gitu Pak Ses. Sekarang pulang kampung lupa naikkan baju ya. Iya. Hari Senin baru di udah jadi fosil ya kan. Dan jadi lap kaki. Oke, Ya. kita masuk ke sesi penutup. penutup lagi. Iya, ya. penutup karena sudah habis ya. Ya, saya buka tadi Pak John yang nutup. Iya, kita mintalah ini closing statement, kesan-kesan sebagai anak kos dulu dan sekarang. Anak kos sekarang dulu. Iya. Gimana kesan-kesannya? Di bagian belakang ada Nah, dia. kesan-kesan berapa tahun Nah, itu. menjadi anak kos? 1 3 Nah, tahun, itu. 2 bulan atau 1 tahun? Coba. Kalau kesannya itu antar sesama teman tuh lebih dekat dan kalau sakit tuh saling membantu. Kadang kalau misalnya temannya nggak bisa beli makan, lagi sakit diantar makan. Solidaritas pertemanan. Iya. Terus, Tetap ya. Ya Pak. Dari anak kos yang Cowok. putranya, cowok, San. bisa? Kalau dari saya Pak, kan sebelumnya kan tinggal di rumah. Tinggal di rumah, Nah, ya. Jadi makan Kos nggak rumah juga. pindah Pak, Iya, betul. sama orang tua. Oh, iya, sama orang tua. Semua tersedia. Mana rumah potong hewan. Kan kalau tinggal sama orang tua, makan kita apa yang kita inginkan dikasih orang tua. Nah, semenjak kos, jadi apa yang ada di kos tuh dimakan semua. Iya, mandiri ya. Saya juga dulu
rambutan habis sama saya ya. Rambutnya Pak. Ya buah belimbingnya diturunkan untuk makan, lumayan lah vitamin C selamat ya. Rambutan di tangga. Oke, di bagian depan ini. Siapa yang mau pilih dari 4 orang anak Boleh kos deh ini? Pak. Iya. Semuanya pasti ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkannya juga. Kami yang mau yang menyedihkan lah. Senang saya terus. Yang menyedihkannya karena jauh banget nih dari orang tua di Bogor dan kuliah di Padang, jadi pulang sampai sekarang udah 2 tahun di Padang belum ada pulang lagi, itu yang menyedihkannya. Jadi komunikasi hanya lewat video call, lewat WhatsApp seperti Kita itu. dulu kirim surat bulan Ramadan, selamat pada orang tua, nyampainya hari Setelah lebaran. Lebaran Idul Adha malah ya. Oke, menarik ya. Nah, sekarang dari mantan anak kos yang sudah sukses ini. Udah pasti lah. Nah, dari Pak Snil dulu. Pak Snil ya. Apa kesan-kesan selama anak Ya. kos? Kesan positif negatif boleh Pak? Iya. Kalau positifnya ya sosialisasi Pak. Sosialisasi bagus, hubungan dengan teman, suka dukanya banyak kita lalui. Oke. Nah, cuman kalau negatifnya ya kadang-kadang mengenai masalah uang kos karena belanja tidak cukup lagi Pak. Sama, Nah, keluarnya bersama ini. Keluarnya sama itu. Oke Pak Kris. Dan jelas kita jadi anak kos ini kita belajar mengambil keputusan ya, untuk diri Mengambil kita sendiri. keputusan ya, untuk luar diri kita biasa. sendiri. Kalau dulu masih dengan orang tua semuanya sudah disediakan, ya kan. Kalau sekarang apapun kita yang memutuskan sendiri, baik buruknya, kapan mau tidur, kapan mau bangun, kapan mau mandi. Nah kan kalau di rumah mungkin dipaksa-paksa untuk mandi. Nah, bangun itu juga kapan harus bangun. Nah, kalau sekarang diri kita memutuskan sendiri. Jadi kita belajar menjadi lebih dewasa. Nah, kita minta Pak Prof Anton ini. Iya. Gimana? Sama lah dengan Pak Asnil, Pak Kris. Jadi kalau ngekos nih kita kan punya kebebasan sendiri. Nah, tapi kebebasan kita ini tetap ada yang menghalangi. Teman-teman kita tadi, kita nggak bisa pula seenaknya kan. Jadi kita di dalam rumah itu pasti ada teman-teman kos yang juga perlu dihargai. Sehingga pembelajaran hidup kalau saya pikir cukup besar di selama kos. Jadi bagaimana kita bersosialisasi, berkomunikasi, bagaimana kita menerima kelebihan, kekurangan orang lain itu akan terjadi di situ. Nah, itu pesan terakhir mau mati pesan terakhir untuk hari ini maksudnya bahwa tadi nikmatilah per detik kos itu, karena nanti akan ingat setelah saudara-saudara tidak ngekos lagi pastinya, apalagi 10 tahun ke depan. Kita dengar nih dari Pak Iya. Deski Beri. Nah, kalau saya sih sebenarnya sudah simpul kalau oleh Pak Anton tadi ya. Iya. Semuanya yang kos ini kan pembelajaran hidup. Iya. Pembelajaran hidup melatih kemandirian ya. Jadi orang-orang yang tidak pernah kos sama sekali yang hidup dengan orang tua itu, orang tua sampai dia katakanlah berhasil apa itu enggak semuanya mengetahui bagaimana cara mengatur, mendisiplinkan diri kan seperti itu. Dan ini memang kaya dengan apa? Kaya dengan pengalaman ya, kaya dengan pembelajaran. Ya mungkin itu Pak Jan. Iya, kita telah dengarkan tadi keluh kesah anak kos dulu dengan anak kos sekarang. Iya. Karena intinya adalah kos sebagai dari sebuah pendidikan kemandirian, pendidikan sikap, pendidikan terhadap solidaritas kebersamaan ya dan persaudaraan, disiplin, pengambilan keputusan, dan artinya bahwa menjadi anak kos menjadi sebuah sosial kapital ya dalam hidup, bermasyarakat, berinteraksi dengan teman-teman semua sehingga menjadi kenangan indah dan juga pembelajaran bagi anak kos yang lain. Akhirnya Lapau Kampus UNP edisi pertama kita tutup dengan ngopi bersama. Silakan. Kopi ya kita ya. Besok kita sediakan kopi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Biarlah.